pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka menyerang pos TNI Polri di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Mencuri di 15 lokasi, 3 pemuda di Merauke diringkus polisi. Harga ayam potong di Merauke mahal. Kelompok kriminal bersenjata Senin lalu menyerang aparat gabungan TNI Polri di Pos Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Tembakan dilepaskan dari arah gunung sehingga terjadi kontak senjata selama 1 jam. Serangan tiba-tiba dari kelompok separatis menyebabkan salah satu anggota Satgas Operasi Nemangkawi terluka di bahu akibat terkena peluru. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito membenarkan terjadinya kontak tembak senjata dengan Organisasi Papua Merdeka. Telah terjadi aksi penyerangan di Distrik Kiwirok, yaitu di pos Satgas Nemangkawi Distrik Kiwirok, sehingga terjadi kontak tembak antara Satgas Nemangkawi dan KKB, sehingga menimbulkan korban luka atas nama Baratu Bahtiar Yuniwandaru dari Satgas Nemangkawi. Sementara kondisi korban stabil dan sementara dalam perawatan dokter di Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura. Dan situasi saat ini di Distrik Kiwirok sudah kondusif untuk seluruh personel melakukan kesiapsiagaan, dan dari Satgas Damai Karten akan melakukan penebalan pasukan di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. 14 Desember lalu, kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka Lamek Taplo juga melancarkan teror dengan membakar gedung sekolah SMP negeri di Distrik Serambakom. Pasca kontak senjata, Satuan Tugas Operasi Nemangkawi saat ini terus melakukan penjagaan di sejumlah titik rawan. Sementara situasi di Distrik Kiwirok sudah aman. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua. Lantamal 10 Jayapura meningkatkan patroli laut untuk mengantisipasi penyelundupan barang-barang terlarang, khususnya senjata api yang belakangan marak terjadi. Lantamal 10 menduga kuat kasus penembakan yang marak terjadi akhir-akhir akibat banyak beredar senjata api ilegal yang diselundupkan dari Papua New Guinea. Penyelundup diduga memanfaatkan jalur laut karena lebih mudah, cepat, dan mudah membuang barang bukti ke laut. 2021 ini komoditi, tapi tidak menutup kemungkinan mereka membawa barang-barang yang lebih berbahaya, mungkin senjata, ganja, karena penyelundupan melalui laut ini bagi penyelundup ini sangat efektif. Mereka bisa menghilangkan barang bukti. Karena ketika aparat mendekat untuk menghadang mereka dengan cepat mungkin bisa segera melenyapkan barang bukti, membuang entah ganja atau mungkin bahkan senjata mungkin ke laut, Dan yang mereka mereka tonjolkan barang-barang komoditi diharapkan sanksi hukum yang mereka terima itu rendah, ringan, Ini mungkin salah satu strategi mereka, Sejauh ini Lantamal 10 sudah berkali-kali meringkus penyelundup yang memanfaatkan jalur laut, diantaranya penyelundupan ganja dan buah pinang dari Papua New Guinea, dan tidak menutup kemungkinan para penyelundup senjata api juga memanfaatkan jalur laut. Hafid Tindarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Selama 2 pekan terakhir, polisi mengungkap 15 kasus pencurian di Merauke. 3 orang pencuri diringkus polisi dan 3 lainnya saat ini masih buron. Kawanan pencuri mengincar rumah yang ditinggal kosong pemilik.
Modus pelaku beraksi saat hujan deras sehingga tidak diketahui warga sekitar. Dengar kasus ini memang, ya minta maaf, kita tidak bisa dengan secepat itu melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi setidaknya upaya yang kita lakukan dalam mengungkap kasus dan tuntaskan kasus itu secara baik, prosesnya memang panjang. Agar bersabar dan kerjasama saudara-saudara, kilas tentang bagaimana kita menangkap ini, saya minta Kasat tidak mengurai kasusnya di sini, ceritakan aja tentang hal-hal yang spesifik, karena izinkan kita mengungkap dengan cara kita. Kalau kita membedah kasus ini, makin jauh tersangka kita cari. Tapi dengan 6 tersangka yang sudah mulai punya nama kita tangkap 3 ini, mudah-mudahan akan kepada yang lain. Kami berharap kepada ketiga DPO ini dapat menyerahkan diri secara baik-baik, dan kami menghimbau seluruh warga masyarakat yang menadah hasil kejahatan yang dilakukan oleh kelompok PCS agar menyerahkan secara sukarela ke Polres Merauke. Apabila dalam 3 kali 24 jam tidak diserahkan, kami tetapkan nanti akan penadah di pasal 480. Dalam kasus ini polisi menyita 3 sepeda motor dan 2 laptop hasil curian. Ketiga pelaku dijerat dengan KUHP pasal 363 dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Polisi sudah mewanti-wanti warga agar waspada saat hujan deras karena kasus pencurian marak terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Minuman keras kembali menjadi biang kerok keributan di Mimika. Pemuda ini Selasa kemarin dibawa ke kantor polisi karena berbuat onar sehabis menegak minuman keras. Dalam keadaan mabuk, ia memecahkan kaca kantor distrik. Polisi akhirnya turun tangan menangkap pelaku di SP4, Kelurahan Wania. Pelaku bersama temannya berpesta minuman keras, namun mereka ditegur warga sekitar karena mengganggu ketenangan. Karena kesal ditegur, pelaku marah dan melempar kaca kantor distrik Wania. Kepala distrik tidak terima, kemudian melaporkannya. Terkait kasus keributan yang terjadi di SP4, kasus keributan itu bermula dari laporan kepala distrik SP4, distrik Wania, SP4, bahwa ada masyarakat yang dipengaruhi minuman, ribut, kemudian melempari rumah masyarakat di sekitar. Setelah kita respon di sana, yang bersangkutan diamankan oleh anggota patroli Polsek Miru secara baik-baik. Namun setelah dibawa naik di mobil, ada salah satu masyarakat yang sempat memukul pelaku, sehingga pelaku tidak terima, kemudian mengamuk, sehingga terjadi insiden keributan saling pukul-memukul antara masyarakat dengan pelaku. Namun dapat dilarai oleh anggota patroli yang merespon TKP tersebut. Untuk yang bersangkutan kita amankan selama 1 kali 24 jam, yang kemudian kita keluarkan, kita bina supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Kira-kira demikian. Pelaku sementara mendekam di sel Mapolsek Mimika Baru. Setelah sadar, dia akan dipulangkan, namun dengan syarat tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sabtu pekan lalu, seorang pemuda dibawa ke Mapolsek Mimika Baru. Pemuda itu masih dalam keadaan mabuk. Ia ditangkap karena bertengkar dengan seorang wanita. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini, sukar menebak berapa harga ayam potong di Merauke. Beberapa waktu lalu, harga ayam potong sempat naik, kemudian turun, dan saat ini kembali melonjak naik.
Saat ini harga ayam potong di pasaran berkisar Rp50.000, naik sekitar Rp5 hingga Rp10.000, tergantung besar kecil ukuran ayam. Pedagang mengatakan kenaikan ini cukup tinggi, namun sejauh ini belum berpengaruh terhadap penjualan. Ini lagi naik, Pak. Tadinya yang ini harga berapa dijualnya kan tadinya nih? Padanya 50, Pak. 50. Sekarang berapa jualnya? 50 yang besar. Yang besar? Iya. Tapi yang 60? Itu tadinya dijual berapa itu, Pak? 55, 60 yang 55 besar. ya? Iya. Kenaikannya antara apa? 10.000 sampai 5.000 ya? Iya, Pak. Itu kenapa sampai bisa begitu, Pak? Belum tahu juga habis di kandung naik lagi, Pak. Oh, naik lagi ya? Iya, bibitnya Tapi bibitnya ada? bibitnya ini setengah mati lagi, Pak. Oh, kurang lagi ya? Pak, iya. Oh, ini kan dari Jayapura memang? Dari Makassar ini. Dari Pak. Makassar ya? Iya. Tapi kurang ya? Kurang, Pak. Samsudin menambahkan kenaikan harga ini karena bibit ayam potong yang masuk ke Merauke sebulan terakhir sangat kurang, khususnya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Selama 3 hari terakhir, beberapa jenis buah-buahan di Mimika langka di pasaran. Sejumlah pedagang buah mengaku saat ini tidak memiliki stok beberapa jenis buah yang sering dicari pembeli. Salah satu pedagang, Hermana, mengatakan buah yang tergolong langka di pasaran diantaranya buah anggur. Walaupun langka, harga anggur di pasaran masih tetap stabil. Saat ini anggur tersedia adalah stok terakhir dan di pasaran harganya Rp80.000 per kilogram. Tahu juga karena saya dari anunya tuh, yang 3 itu kosong semua. Ini kemarin saja terakhir saya ambil 2 keranjang saja. Kita tinggal kita. Saya cuma 80 sama saja, ya, kayak kemarin. Tidak ada kenaikan dan Tidak ada. tetap. Iya, biasa kan ada memang. Biasa kalau lagi kosong tuh. Tapi saya harga 80. Malah sudah turun sebenarnya kalau ini dulu itu 90. Apalagi kalau orang tahu sudah kosong tuh biasa dia seenaknya saja kalau iya. Itu saja. Selain anggur, beberapa jenis buah seperti mangga dan alpokat juga tidak banyak tersedia di pasaran. Rata-rata buah tersebut didatangkan dari luar Papua. Alpokat didatangkan dari Tual, Maluku, dan Wamena. Sedangkan buah anggur berasal dari Jakarta. Bisa dipastikan buah langka di pasaran karena keterlambatan pengiriman. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Perum Bulog menjamin stok beras di Papua aman hingga 3 bulan ke depan karena saat ini stok beras di Bulog tersedia 34.000 ton. Kepala Perum Bulog Gunadarma mengatakan tahun 2022 Bulog menargetkan menyerap beras dari petani di Merauke 46.000 ton. Cadangan beras ini juga digunakan untuk menstabilkan harga beras di pasaran melalui operasi pasar serta didistribusikan untuk korban bencana alam. Stok per hari ini kita ada 34.000 ton. Itu Papua dan Papua Barat. Ya, artinya bahwa ketahanan pangan kita itu mencukupi sampai dengan bulan Maret 34.000. Sedangkan di Argapura yang gudang di sini stok kita ada 1.300. Kalau untuk kebutuhan Jayapura dan sekitarnya itu 3 bulan ke depan itu terpenuhi. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir bahwa untuk ketahanan stok khususnya dari Jayapura dan sekitarnya itu cukup sampai dengan bulan Maret. Kemudian yang kedua, tahun 2021 target kita untuk pengadaan itu 46.000. Itu ada 3 kabupaten, yaitu terutama Merauke karena mereka adalah sentral produksi. 2021 hanya terpenuhi 34.000. Jadi memang target kita masih belum terpenuhi. Untuk 2022 kami berupaya bahwa untuk pengadaan kita tahun 2022 terpenuhi sejumlah target yang direncanakan oleh direksi. Ya. Ini upayanya seperti apa sih Pak untuk apakah pencapaian target ini di 2022? Betul. Jadi kalau 2022 memang karena di masing-masing daerah atau kabupaten kota khususnya Papua dan Pabar ini kendala kita adalah pada distribusi dan angkutan. Nah ini mungkin akan kita perbaiki, khususnya dari Merauke ke kabupaten-kabupaten yang defisit.
itu kemungkinan nanti akan kita tambah armada atau flag atau penerbangannya. Itu mungkin di situ. Yang ada daerah yang defisit di 2021 ini apa Pak? Paling banyak kebutuhannya ada di Wamena. Karena kebutuhan di Wamena itu luar biasa. Dilihat dari data kami untuk KPSA atau operasi pasar, kemudian ada penyaluran ASN, penyaluran TNI Polri. Nah itu memang harus revolvingnya harus cepat kan. Makanya kalau Maroke tidak disupport dengan angkutan yang ibaratnya harus menambah angkutan, itu juga revolvingnya tidak akan cepat gitu kan. Stok beras saat ini merupakan stok beras dari Merauke dan dari luar Papua, yakni dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Pasokan dari luar masih dibutuhkan karena Papua dan Papua Barat merupakan daerah defisit beras. Perum Bulog meminta masyarakat tidak perlu cemas karena ketersediaan beras sejauh ini aman. Bulog juga akan memantau harga pangan di seluruh pasar tradisional maupun pasar modern sehingga diharapkan tidak terjadi kenaikan harga. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kasus percobaan penculikan anak yang terjadi beberapa hari lalu di Merauke menjadi perhatian serius polisi. Polisi meminta warga waspada kendati tidak ada korban dalam kasus tersebut. Polres Merauke saat ini tengah mendalami kasus percobaan penculikan yang terjadi di SD Polder beberapa waktu lalu. Kapolres berharap warga dan orang tua siswa bersabar. Begitu saja pergi ke sekolah, kita ada budaya orang Indonesia, anak itu diantar ke sekolah. Setelah itu dijemput pada waktunya. Itulah hubungan cinta yang terbaik di keluarga. Jangan sampai anak ini merasa dia sendiri. Ya kalau tiba-tiba dia jemput orang lain karena orang tuanya tidak tahu diri terhadap anaknya, jangan disalahkan polisi harus jaga semua anak di Indonesia ini. Nggak bisa. Jumlahnya kan banyak itu anak-anak. Anak SMP, SMA aja dibawa lari, apalagi SD. Nah ini jangan sampai seperti itu. Sebelumnya, murid SD Polder dirayu seorang pria yang mengaku hendak menjemputnya sepulang sekolah. Pelaku juga membujuk korban dengan memberikan uang Rp200.000, namun korban takut lalu lari masuk kembali ke sekolah. SD Polder Merauke saat ini memperketat setiap orang yang keluar masuk sekolah, kecuali orang tua murid. Pintu utama sekolah ditutup rapat dan dijaga guru saat pelajaran berlangsung. Setelah pasca kejadian ini, Bu? Salah satu kekurangan kami memang tidak ada CCTV di luar, arah ya? jalan. Tapi kalau di area sekolah ini ada, di depan juga ada, cuma arahnya lurus masuk ketika anak-anak masuk sekolah. Kalau untuk arah ke jalan supaya kita memantau mungkin bisa melihat kegiatan di jalan atau mungkin seperti disampaikan ke orang tua mau tahu mobilnya dari CCTV itu yang kami mau. Jadi setiap siswa yang pulang nantinya ini patut untuk diketahui bahwa siapa yang jemput gitu Bu ya? Iya, itu sudah kami lakukan Pak. Itu sudah kami lakukan dan kita suruh melihat anak-anak, orang tuanya sudah ada posisi di luar belum? Kalau sudah kita keluarkan. Itu guru piket, tugas guru piket setiap hari. Ya, gitu. Ya. Padahal kalau dipikir itu sudah termasuk ketat sekolah kami Pak. Artinya siapa yang menjemput ketika anak tidak dijemput karena ada nomor-nomor HP orang tua ya. gitu. Contohnya macam begini Pak. Ada anak yang tinggal di Kelapa Lima, orang tuanya sibuk, dia menyuruh gojekan. Anak itu kan tidak kenal karena mungkin setiap hari gojek gantian. Nah, kami pegang nomor HP. Kadang-kadang anak itu tidak mau. Saya dari sekolah meyakinkan, kita telepon ke orang tuanya. Kita telepon bahwa Bu, benarkah Ibu disuruh menjemput anak-anak ini? Kalau memang ibunya menyampaikan iya, kami lepas anaknya. Sekolah juga akan memasang kamera pengawas atau CCTV untuk melihat lalu lintas keluar masuk orang. Kasus percobaan penculikan menjadi peringatan bagi seluruh sekolah di Merauke untuk memperhatikan faktor keamanan. Orang tua juga diminta lebih waspada dan meluangkan waktu untuk mengantar dan menjemput anak-anak mereka di sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kesehatan Mimika akan memulai vaksinasi terhadap anak sesuai instruksi Kementerian Kesehatan. Vaksinasi terhadap anak hanya diterapkan di kabupaten atau kota yang capaian vaksinasi di atas 70% dari target. Kemarin 71,59% itu untuk dosis 1, dosis kedua 57 sekian persen.
gitu. hampir 58% lah gitu. Dosis ketiga ini termasuk booster dan vaksinasi pada kelompok usia 6 sampai 11 tahun. Kami coba mulai pagi ini, kami coba konsolidasi data, kemudian identifikasi kelompok-kelompok sasaran dengan semua tantangannya, tapi peluangnya juga, supaya pelayanannya ini bisa berjalan secepat mungkin. Mudah-mudahan minggu depan bisa jalan. Karena memang di Indonesia sudah ditetapkan, tapi tadi saya bilang bahwa masih ada gap yang tertinggal. Dosis kedua, dosis ketiga pada nakes itu masih tertinggal tuh. Kan ada syaratnya yang dapat booster itu jika cakupan vaksinasi dosis pertama minimal 70% kan tercapai. Tapi kalau kita lihat kampung-kampung seperti apa? Daerah pesisir, kan ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman media ya. Dan terima kasih sekali. Harus ada keberpihakan, harus ada afirmasi kepada masyarakat kita yang ada di wilayah pesisir, apalagi yang belum sama sekali menerima vaksinasi, baik itu dosis pertama dan dosis kedua. Di Papua itu, kalau di nasional Papua itu cakupan vaksinasinya termasuk yang paling rendah itu. Kalau Mimika sendiri di Papua bagaimana Pak? Mimika saya pikir kalau sudah di atas 70%, kan Merauke sudah 80%, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika ada di termasuk 4 atau 5 terbaik lah. Memang sasaran kami besar karena penduduk Mimika ini kan lebih dari 300.000 jiwa. Tapi Pemda Mimika juga sangat mendukung. Tahun ini ada alokasi dana untuk pelayanan vaksinasi. Semoga pelayanan ini bisa berjalan dan ada alokasi dana ini kan menunjukkan bahwa Pemda Mimika sangat berperan. Dinas Kesehatan juga akan memfokuskan vaksinasi terhadap anak di distrik dan kampung terjauh sehingga vaksinasi merata dan tidak terkonsentrasi di perkotaan. Capaian vaksinasi di Mimika saat ini mencapai 71% atau sekitar 123.000 warga yang sudah divaksin. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.